Tadi di atas gimana mbak? Rame nggak? Enggak, biasa aja. Emang ada apa? Lah, kan ada yang jatuh, ada pendaki jatuh ke kawah. Buset, kapan? Saya kaget dong. Lah tadi mbak jam 12, dia bilang gitu. Lu nggak ketemu sama temen-temennya? Kagak, lu ngomong jangan sembarangan lu. Kan saya bilang gitu. Sembarangan gimana? Ini sih rombongan terakhir. Pendakian ditutup, di bawah udah rame mbak. Tim SAR, polisi. Demi Allah mbak, saya beginian mah gak bakalan saya bikin bercanda. Jatuh mbak, dia dari puncak Garuda. Pikiran saya tuh di situ nggak mungkin selamat. Orang jatuh dari puncak Garuda sih udah 400 meter ke bawah. Saya mikir udah pasti nggak akan selamat. Wah, gue nggak mau nih nanti turun bareng jenazah nih, apa nih gitu. Saya udah panik duluan tuh di situ. Pokoknya kita turun sekarang lah. Udah cabut aja cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Mang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Kak Eka. Aduh. Ketemu lagi kita nih. Ketemu lagi bang. Oke, gimana nih kabar nih Kak Eka nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat Alhamdulillah. terus. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak Eka nih. Nah jadi Kak Eka ini udah kedua kalinya nih, Iya. ya kan kesini. Kalau nggak salah, yang pertama itu gunung mana ya? Apa ya? Lupa. Perahu apa? Cikuray. Cikuray. Oh iya Cikuray. Iya benar-benar Cikuray gitu bang. kan. Nah itu kalau video pertama nih atau pengalaman pertama yang udah di share ke teman-teman semua. Nah kalau boleh tahu nih Kak, pada video kali ini gunung lagi apa di Cikuray lagi atau gunung mana lagi nih? Gunung lagi bang, Wih. tapi beda gunung. Beda gunung. Mm-mm. Gunung mana? Ntar nebak dulu nih. Jawa Barat. Enggak, Mana deh? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah favorit juga tuh. Benar. Tapi kan banyak nih. Gunung mana dulu, yang gimana dulu nih? Yang paling aktif, Paling aktif di Jawa Tengah. Selamat nih. Merapi. Merapi. Serius? Iya Merapi bang. Oke, berarti lewatnya New Selo. Selo. Selo ya. Kalau terus bacaan New Selo tuh indah banget tuh. Iya, itu objek wisata barunya dia. Betul. Itu seberang-seberangan nama Merbabu via mana? Selo juga. Selonya. Jadi emang Selo dua tuh, Merbabu Ya. sama Merapi. Ya, jadi kayak Sindoro Sumbing gitu ya. Benar. Cuma tinggal nyebrang, nggak nyebrang juga sih, naik motor lah biar Naik enak motor. lah gitu kan. Oke, kalau sekarang kan udah ditutup nih, bukan udah ditutup ya? Belum aktif lagi nih Iya, untuk belum pendakiannya. boleh lagi. Berarti itu kejadiannya tahun berapa itu Kak? Udah lama bang. Setelah meletus? Enggak, setelah meletus yang tahun 2010? 2010, setelah tahun 2010. Oke, berarti puncak Garudanya udah agak kecil. Nah, iya udah kecil. Udah kecil, Iya, maksudnya nggak benar. terlalu nih banget ya? Iya, udah lancip dia. Udah lancip, betul. Nah, itu open trip lagi apa enggak tuh? Enggak, kalau ini kita jalan sendiri. Itu 2015 sebenarnya saya jalan. Berarti Jadi duluan. after 2010, after kejadian 2010. 5 tahun setelah Meletus. Benar. gitu kan. Jalan sendiri berapa orang itu? Berempat. Berempat? Iya, kita berempat doang. Dari Jakarta. Jakarta semua? Semua dari Jakarta. Sempat kita ngobrol off cam itu, teman-teman itu? Iya, enggak, ini beda lagi. Komunitasnya? Enggak, beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Ini udah teman-teman. Jadi kan setelah dari Cikuray itu kita udah mulai banyak nih ketemu teman-teman istilahnya. Teman baru. Iya. Tapi ini teman baru yang lebih dekat. Wih, teman kantor justru semua. Teman baru tapi lebih dekat. Lebih dekat. Gokil juga nih. Iya, Oke. benar. Ini yang lebih dekat Oke. gitu. Dan kalau boleh tahu lagi nih Kak, Gunung Merapi gitu kan saat itu di tahun 2015 ngalamin kejadian apa sih? Intinya aja nih, jangan semuanya nih. Sebenarnya pendakian Merapi kan memang nggak boleh sampai puncak ya Bang Ya. ya. Tapi intinya kita nggak jadi ke puncak gara-gara ada tragedi. Oke. Gitu. Emang iya, kalau Merapi itu batasnya sampai Pasar Bubrah. Pasar Bubrah aja.
Kalau halnya sama Semeru juga batasnya memang sampai Kalimati. Kalimati. Gitu kan. Untuk selebihnya tidak di cover sama asuransi gitu kan. Benar. Oke, ini juga untuk teman-teman semua yang mungkin ya kita doakan aja lah semoga Gunung Merapi jalur pendakian sudah dibuka kembali ya gitu kan. Cepet. Dan cepat pulih Gunung Merapinya supaya masyarakatnya juga enak untuk beraktivitas gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Kak ceritanya nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu kayak Kak seperti biasa. Silakan. Langsung aja kita sikat. Kejadiannya itu di bulan Mei 2015, Bang. Jadi saya kebetulan naiknya berempat doang nih kali ini. Tapi sudah banyak belajar dari kejadian-kejadian yang sebelumnya gitu. Jadi maksudnya sekarang prepare-nya udah lebih mateng, udah lebih pokoknya saya merasa sudah lebih siap dari yang sebelumnya gitu. Nih kita naik tuh berempat dari Jakarta. Memang sebenarnya kenapa berempat? Tadinya kan rame-rame. Cuma karena waktu itu saya lupa sih itu ada libur nasional atau apa. Jadi pokoknya teman-teman saya yang lain itu mencar. Jadi ada yang ke Semeru, ada yang ke Merbabu, terus pokoknya banyak lah kemana-mana gitu. Nah sisa tinggal 4 orang aja nih yang mau ke Merapi gitu. Karena memang jadi sebenarnya kayak pengen ngelengkapin sih Bang. Kan kita udah ke Merbabu, terus pengen ke Merapi. Double M gitu. Jadi udah ayo kita ke Merapi lah gitu kan. Karena waktu itu statusnya juga lagi aman. Jadi emang kita mutusin untuk ke Merapi gitu. Kebetulan waktu itu ke Merbabunya justru udah 2 kali kalau nggak salah tuh. Berarti di tahun sebelumnya? Di tahun sebelumnya udah ke Merbabunya udah 2 kali. Merapi selo belum semua? nih. Enggak, saya belum pernah malah selo. Oh masa? Iya, Merbabu belum pernah lewat selo Bang. Makanya coba deh yuk Merapi lewat selo nih gitu. Karena memang jalur yang resminya selo aja kan. Gitu. Terus akhirnya kita berempat itu 3 cewek 1 cowok gitu. Jadi emang tinggal sisa-sisa teman-teman dan tapi untungnya 4 orang ini yang emang lebih dekat dan akhirnya maksudnya mereka lebih ngerti saya gitu. Terus kita jalan itu hari Kamis malam Bang. Jadi sampai sana itu kan hari Jumat. Sampai Boyolali itu saya lupa sebenarnya jam berapa. Cuma sampai di Selo itu sekitar jam 3:30 sore. Jadi udah kesorean nih Bang gitu. Cuman kan kalau yang kita udah cari tahu dulu, pendakian Merapi itu sebenarnya nggak terlalu lama katanya kalau menurut catatan gitu kan. Beda tenaga, beda waktu ya Bang. Kita kan beda-beda orang gitu. Nah kalau kita kan emang kayak slow banget orangnya. Jadi sebenarnya kita mikir kayak mungkin 3:30 cukup lah, nggak terlalu kemalaman gitu. Mikirnya gitu. Jadi 3:30 sampai base camp tuh kita masih siap-siap daftar kayak gitu-gitu. Terus sempet ngeteh juga, masih sempet ngisi tenaga juga gitu. Karena kalau orang-orang sih yang udah biasa naik gunung banget kan sebentar tuh sampai Pasar Bubrah paling mereka 3 jam 4 jam. Nah kita salah tuh ya Bang, karena kan emang saya sama temen-temen ini rada lambat jalannya. Santai, nikmatin perjalanan gitu. Terus akhirnya sekitar jam 4 itu kita baru selesai prepare, kita baru selesai persiapan dan akhirnya baru mutusin untuk jalan di jam 4 sore gitu. Jam 4 sore kita mulai jalan karena emang cowoknya cuma 1, jadi yang bawa tenda kan cuman cowok dong. Cuman saya panggilnya dia Akang.
emang panggilannya emang Akang Kang. gitu. Nah, yang satunya lagi tuh teman saya Endon, saya manggilnya Endon. Terus yang satunya lagi Mbak Anggi. Mbak Anggi juga udah sering naik gunung sebenarnya. Justru si Endon ini yang kayaknya baru beberapa kali naik gunung, dan yang Jawa Tengah nih baru Merapi gitu. Jadi kayaknya kita mutusin udah untuk santai aja, pelan-pelan jalannya, nggak usah buru-buru. Kita bilang gitu kan. Endon badannya kebetulan sama kayak saya Bang, gede tinggi juga. Jadi kan ya stamina juga ngos-ngosan kan gitu. Jadi makanya kita santai gitu. Kita mulai jalan jam 4 sore, masih ngelewatin ladang warga gitu kan jalanannya. Terus udah, maksudnya masih, wah bagus sih pemandangannya, lagi bagus-bagus ya kan. Sore tuh udah nggak panas, adem, waktu itu cerah, jadi nggak mendung Bang. Emang lagi cerah-cerahnya tuh. Akhirnya kita sempat foto-foto juga di ladang gitu. Pokoknya lambat banget deh, lambat banget. Terus akhirnya setelah ngelewatin ladang, udah mulai masuk hutan, itu sebenarnya dari awal tuh saya udah ngerasa ada yang janggal dari pendakian kali ini, gitu. Mohon maaf sebelumnya ya Bang, saya nggak pernah maksain kepercayaan orang-orang, tapi saya bukan dia dapat kelebihan lah istilahnya, bisa melihat makhluk tak kasat mata gitu. Nah, karena terbiasa nih Bang ya, jadi setiap saya naik gunung tuh pasti ada aja gitu ngelihat apa gitu ya kan. Maksudnya di gunung kan tempat yang sakral, tempat yang memang bukan tempat sembarangan gitu. Jadi pasti saya melihat sosok lah gitu. Tapi ini dari awal sampai dengan saya mulai masuk hutan itu nggak ada saya ngelihat makhluk gitu. Tapi ya udahlah, saya masih santai nih kayak oh ya udah nggak apa-apa, mungkin memang lagi nggak ada atau memang nggak ada gitu. Tapi kan saya mikir lagi, Merapi ini gunung yang sakralnya tuh lumayan gitu loh. Kenapa saya tidak melihat apa-apa gitu, tapi masih saya pendem sendiri gitu kan. Saya masih jalan. Nah, sampai di gerbang gitu, itu kan ternyata itu pintu rimba. Kita pikir itu pos 1 Bang, karena yang ada pelang iya, itu ada pelangnya. Iya. Namanya kita baru kan, jadi kayak ini pos 1 kali ya gitu ya. Soalnya kita lumayan tuh jalannya sebenarnya Bang. Mungkin udah sekitar 1 jam kali, karena emang ya kelamaan foto sini gitu kan. Itu udah sekitar 1 jam kita jalan, baru sampai gerbang tuh. Terus bukan deh, kayaknya ini baru sampai pintu rimba deh ini mah gitu kan. Karena memang kata teman saya nanti ada pintu rimba dulu, baru nanti pos 1 gitu. Jadi emang kita udah nanya-nanya kan sebelumnya. Oh iya belum, udah kita lanjut jalan lagi aja gitu. Tapi nggak lama dari situ maghrib, masih kedengeran suara azan Bang. Akhirnya kita mutusin untuk duduk dulu gitu kan. Azan aja, udah duduk dulu aja gitu. Duduk dulu aja. Akhirnya kita istirahat tuh di situ. Kita duduk. Saya bilang nih sama Endon, sama teman saya kan. Dia kan emang udah tahu saya kan. Emang Endon ini salah satu teman dekat saya banget nih. Bestie lah kalau bahasa anak sekarang ya kan. Terus Akang sama Mbak Anggi mereka duduk berdua gitu, maksudnya rada jauh dari saya sama Endon. Terus saya bilang sama Endon, Bray, aneh dah, gue dari tadi kagak ngeliat setan. Saya bilang gitu kan, gak ngeliat hantu. Terus dia marah, wah gila lu sembarangan kalau ngomong maghrib-maghrib. Bersyukur lah lu gak ngeliat setan, kata dia gitu kan. Kagak Bray, ini justru aneh nih buat gue. Saya bilang gitu kan, ini justru aneh, masa gak ada sama sekali, ini Merapi Bray kan. Saya bilang gitu kan, terus kayak udahlah ngapain sih lu ngomong ginian maghrib-maghrib, kata dia gitu. Dia emang rada penakut sih anaknya ya kan. Coba justru malah saya takut nih. Ada apa gitu, maksudnya kok aneh. Kenapa saya nggak ngelihat hantu sama sekali, even itu kayak ya apa kayak kuntilanak gitu atau apa. Ini nggak ada Bang. Wah clean banget, bersih banget Bang, nggak ada. Sampai di maghrib itu udah hutan, kita duduk nggak ada apa-apa. Vibes-nya gitu, auranya? Auranya kadang merinding atau gimana? Enggak. Biasa aja? Biasa aja Bang, makanya ini aneh banget. Maksudnya kayak dari bawah itu, biasanya mah di base camp aja kita udah ketemu apaan lah gitu istilahnya ya kan. Kayak di Gede aja, di base camp yang pintu masuk yang di Cibodas, wah itu udah rame. Gitu ya? Iya udah berasa kan. Ini kok ya suasana gunung tapi yang ya aman aja, maksudnya rasanya tuh kayak tentram gitu. Tapi terlalu sepi buat saya gitu. Jadi kayak makanya akhirnya saya ngomong tuh ke teman saya, ini terlalu sepi Bray.
buat gue maksudnya ini terlalu tentram, ini tuh nggak bener nih gitu. Terus akhirnya Akang denger kayaknya omongan saya, udah nggak apa-apa Dut, ya saya kan dari panggilan Dut ya sama Akang, udah nggak apa-apa Dut, nggak usah dipikirin, udah lu berdoa aja, lancar-lancar, nggak usah mikirin apa-apa, jangan kosong aja pikiran lo, kata dia gitu. Ya Kang, udah tuh akhirnya, karena Akang kan emang udah saya anggap kayak abang sendiri kan, jadinya ya nurutin lah omongannya dia, udah nggak usah dipikirin gitu. Tapi tetap aja Bang, yang namanya sesuatu yang aneh dari bawah itu udah pasti kayak kepikiran terus kan. Akhirnya kita mutusin lanjut jalan. Kita jalan itu udah lumayan gelap, udah pakai udah pakai headlamp masing-masing. Terus sampai di pos 1 itu kita jam 7:30. Ya kan lama banget ya itu jalannya ya Bang ya. Dari kita kayaknya lanjutin jalan tuh sekitar jam 6. Pokoknya sampai pos 1 itu 7:30 seingat saya. Pokoknya udah gelap, udah malam. Kita kan pendaki mager ya Bang ya. Emang kayak udahlah, kita mau lanjut nggak nih gitu kan. Mau lanjut nggak nih? Udah malam gitu. Udah gitu kan saya pakai kacamata, kalau udah malam berembun udah mager deh itu, udah males gitu. Di pos 1 tuh kan sebenarnya pos 1-nya tuh cuman kecil gitu kan ya Bang ya. Nah kita turun dikit kan kayak ada pendopo, kayak ada bangunan gitu kan. Nah kita duduk di situ kita duduk di situ berempat. Kita ngobrol lagi, gimana mau lanjut apa enggak gitu. Ya kalau mau lanjut sih nggak apa-apa, tapi kan kita capek nih, emang masih perjalanan bis dari Jakarta tuh kan emang nyambung dari Boyolali sampai Selo kan. Jadi kayaknya capek deh, udahlah kita nenda aja lah gitu. Lanjutin lagi aja nanti jam 2. Gitu. Oh iya jam 2 aja kita ke puncaknya jam gitu 2 kan. Pagi, Jam 2 pagi dini hari. Ah. Ya kali ya aman lah, di sini mah pasti kalau Jawa Tengah kan biasanya suka banyak yang jalan juga Bang tengah malam gitu kan. Makanya kayak karena pengalaman di Merbabu malam-malam ada yang jalan juga. Jadi kayak mikirnya udahlah aman, ntar aja kita jam 2 gitu. Tapi kita bingung tuh, nggak ada space buat nenda kan di situ. Nggak mungkin juga kalau kita tidur di pos doang, pendopo doang, pasti dingin juga gitu. Akhirnya kita mutusin untuk balik yang rada pokoknya balik ke arah yang ada tulisan pos 1-nya. Itu muat tuh satu space tenda ukuran 4 orang Bang. Gitu. Udah di sini aja, nanti kan kita malam udah cabut. Jadi kayak kita nggak akan ganggu jalan. Mungkin jam segini juga udah nggak ada yang jalan. Lanjut lagi nanti malam gitu pikiran kita. Mungkin di atas jam 12 ada kali yang jalan, tapi jam segini enggak nih, karena masih 7:30 gitu kan. Terus kita bikin tenda, terus kita masak, makan malam, ngopi-ngopi bentar, ngobrol-ngobrol deh biasa, ketawa-ketawa. Terus di situ pas lagi di dalam tenda, saya ngobrol lagi sama mereka. Pokoknya kalau sama 4 orang ini, sama 3 orang ini, saya udah nggak ngumpet-ngumpetin Bang. Maksudnya kalau yang waktu masih di Cikuray kan kayak nggak mau cerita gitu. Kalau yang 3 orang ini mah karena udah dekat dan emang udah paham banget saya, jadi bodo amat, saya ceritain aja. Tapi beneran aneh nih, gue sampai sini gue nggak ngeliat apa-apa, saya bilang gitu. Ini pasti ada apa-apa nih, saya bilang gitu kan. Udah jangan mikir aneh-aneh apa, kata dia. Pokoknya si Don kan gitu kan, panikan anaknya. Jangan, udah lu gak usah mikir apa-apa. Mungkin emang lagi gak ada aja hantunya. Ya gimana gitu, saya kan udah banyak nyari tahu soalnya Merapi gimana. Terus kayak hubungannya Merapi dengan Keraton Jogja segala macem. Kan emang maksudnya Merapi tuh terkenal mistis sekali gitu Bang. Tapi kenapa pas saya kesana tidak ada apa-apa yang saya lihat gitu. Makanya gimana gak gejolak dalam diri tuh malah jadi overthinking kan. Jadi kayak aduh ada apa gitu. Jadi takut, cemas. Itu udah dari bawah Bang. Apalagi pas lagi ngecamp malam itu. Malam loh, saya sempat keluar. Saya sempat ngopi di luar sama Akang. Sampai di situ aja saya nggak ngeliat apa-apa. Gitu. Itu justru malah jadi kekhawatiran gitu. Tanda tanya besar gitu kan. Terus akhirnya kita tuh mutusin tidur sekitar jam 9 atau 9:30 gitu ya. Udah kita tidur aja deh gitu kan. Udah lu gak usah mikir apa-apa. Nanti jam 2 kita bangun. Nanti kita lanjut jalan gitu. Jadi biar Sabtu itu kita selesai. Ya kalau misalnya mau bisa samit, turun lagi sore. Jadi rencananya Sabtu itu kita masih mau main di kota Bang, sore malamnya. Jadi kita nanti mau nginep di cari penginapan lah gitu. Minggu pagi baru pulang ke Jakarta. Biar hari Senin itu kita bisa langsung kerja. Rencananya kayak gitu. Makanya ngejar jam 2 pagi
mulai jalan gitu. Karena kan kita belum tahu nih treknya kayak apa. Katanya dari pos 1 ke pos 2 itu lebih berat gitu. Makanya jam 2 deh udah kita lanjut jalan gitu. Singkat cerita kita tidur. Terus saya ingat di jam 2 pagi itu kan kita masang alarm kan. Terutama saya pasti pasang alarm karena nggak mau kehilangan momen nih. Ntar gue nggak dapet inilah itulah. Pokoknya jam 2 kita harus bangun. Saya masang alarm bang. Saya pasang alarm, bunyi deh tuh alarm saya. Saya pertama bangun terus saya bangunin Akang. Kang bangun Kang gitu. Banggi bangun, Andon akhirnya bangun nih. Bangun terus kayak habis itu Akang tuh ngutusin buat masak air. Jadi biar ditaruh di tumbler sama dia buat minum anget-anget gitulah di jalan gitu. Dia masak air dulu. Di situ yang saya inget, saya udah ya kan orang saya pertama bangun jadi saya udah seger gitu kan. Abis itu saya lupa tuh bang. Pokoknya terakhir saya ngelihat Akang masak air, terus habis itu blank. Udah nggak inget apa-apa. Nah yang saya rasa tuh saya tidur gitu. Jadi pokoknya terakhir yang saya inget itu Akang ngeluarin kompor buat masak air. Udah, abis itu saya nggak inget apa-apa lagi gitu. Nah terus saya inget itu saya bangun lagi bang. Saya bangun, saya ngeliat handphone, anjir jam 4:30. Itu 4:30. Saya, wah kok 4:30? Kenapa ini masih di tenda? Saya bilang gitu kan. Kan kepikiran saya tuh kayak, oh mungkin nungguin Akang masak, saya tiduran lagi gitu, ketiduran gitu. Terus saya bangun 4:30 itu, saya lihat teman saya tidur semua juga. Pules semua gitu. Rapi, tenda pun ketutup gitu. Lah tadi bukannya udah siap-siap kita mau naik ya, kok ketiduran lagi? Saya bilang gitu. Terus saya bangun tuh lah, saya bangunin teman-teman saya heboh gitu. Maksudnya saya suara saya keras kayak, woi bangun, gila lu 4:30 nih. Gimana sih malah tidur lagi gitu kan. Bangun, katanya mau jalan jam 2. Pokoknya saya heboh deh itu kan. Terus si Endon bangun marah dia bang. Gila lu ya, lu tuh baru tidur jam 4. Dia bilang gitu. Hah? Baru tidur jam 4? Ngapain gua? Lu gak sadar anjir, dia bilang gitu kan. Lu ngoceh semalam nanti 2 jam lu ngoceh, dia bilang gitu. Lu baru berhenti jam 4. Ini kita baru tidur. Gitu, jadi emosi kan dia kan, karena dia tuh baru tidur ternyata. Terus Akang bangun, Bangki bangun. Kenapa emang gue kenapa? Saya bilang gitu dong, saya panik dong. Loh, enggak, gue ingetnya tuh gue ketiduran. Ketiduran apaan? Lu ngoceh tau gak lu? Lu ngomong macem-macem. Apaan aja yang gue omongin? Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya Akang bangun, dijelasin ke Akang. Jadi pas gue habis masak air itu, lu langsung nunduk katanya. Jadi saya langsung nunduk gitu. Didorong tuh, Kak, lu kenapa ya gitu kan. Terus nggak bangun, pokoknya nggak respon saya kan. Terus akhirnya, sadar kenapa lu gitu kan. Terus akhirnya saya angkat kepala gitu. Terus saya bilang ada yang sakit tuh di pos 3, tapi posisi mata merem. Jadi posisi mata saya tuh merem terus gitu. Jadi selama 2 jam saya ngoceh itu mata saya merem terus. Ada yang sakit tuh di pos 3. Pos 3 mana? Nggak ada pos 3 di sini anjir, cuma sampai pos 2 gitu kan. Nggak ada pos 3. Pokoknya jadi saya ngotot tuh di situ. Ada yang sakit di pos 3. Kalau misalnya kita mau hitung-hitung mungkin pos 3 itu Pasar Bubrah. Mungkin ya kan Bang. Sebelumnya Watu Gajah. Watu Gajah. Jadi Watu Gajah mah ya jalan gitu aja kan. Itu doang, kan. Kita mungkin bisa dihitung pos 3 tuh Pasar Bubrah lah, betul. Nah, terus di situ saya ngoceh tuh juga nanyain Wisnu kemana. Wisnu teman saya. Wahyu kemana. Jadi Wisnu dan Wahyu itu memang teman-teman saya yang biasa kita naik gunung tuh. Terus Wahyu di Merbabu. Dijawabin gitu. Wisnu kemana? Wisnu ke Semeru. Lu ngapain nanya gitu kan. Enggak, mereka kemana? Mereka harus bantuin gua. Saya bilang gitu. Tapi posisi mata merem gitu kan. Terus udah gak ada. Wahyu panggil. Saya bilang gitu kan. Gak ada Wahyu di Merbabu, gimana cara manggilnya? Kata Akang gitu kan. Terus sempet kayak ngamuk. Bukan ngamuk sih, saya kayak mau keluar lari ke pos 3 bang. Nyusulin orang yang sakit itu. Saya bilang, gak, gue mau keluar, gue mau ke pos 3. Gak ada ya, apaan sih lu? Udah pokoknya dipegangin lah saya sama Endon sama si Akang gitu kan. Nah Banggi kan memang kita udah kenal, tapi Banggi belum pernah melihat saya seperti itu di gunung gitu kan. Dan memang sebenarnya jarang banget saya gitu. Biasanya kalau misalnya ada apa-apa di gunung justru saya yang nanganin. Tapi ini saya yang begitu. Jadi korbannya nih. Iya, makanya mereka bingung dong gimana cara nanganinnya nih gitu. Lah si Eka yang begini kita mau ngapain gitu kan. Tapi didengerin terus tuh saya ngomong kan. Cuman pokoknya dipegang
jangan sampai saya keluar tenda gitu. Karena saya bisa lari malam gelap, kita nggak tahu dong larinya kemana ya kan. Terus ada momen juga saya bilang, Kang, di luar ada si kakek noh, kakek minta kopi sama rokok. Saya bilang gitu. Kakek siapa Ndut? Kata dia gitu kan. Ada Kang, pokoknya ada kakek tuh di luar. Buruan masak air, saya bilang gitu. Jadi saya ngotot tuh minta kopi bang. Dibikinin akhirnya sama Kang. Terus taruh di mana nih? Taruh aja di luar tenda, saya bilang gitu kan. Terus tapi bilang dulu itu buat kakek. Iya udah. Jadi tapi posisi masih begitu, masih duduk dan masih merem kan. Akhirnya Akang udah ngeluarin kopi itu, terus ngeluarin rokok sebatang. Kita kan pasti bawa kretek kan kalau naik gunung tuh. Kita keluarin rokoknya, terus habis itu, nih udah gue kasih gimana? Ya udah, biarin kakeknya mau ngopi dulu, saya bilang gitu. Kakek siapa sih Ndut? Ini kakek sini, saya bilang gitu. Mau ngapain? Nggak tahu, mau ngopi aja. Pokoknya diajak ngobrol saya nyaut gitu bang. Tapi saya lupa banget tuh kejadian itu. Abis kejadian itu ngamuk lagi saya. Itu gimana yang sakit di pos 3 gue harus tolongin. Nggak ada ya. Akhirnya saya ditabuk bang sama Endon. Ditabuk sama dia kayak sadar lu anjir gitu kan. Dia kesel mungkin kan. Pas abis ditabuk tuh saya tidur. Jatuh gitu lah kayak tidur gitu kan. Nah akhirnya tenang tuh saya, tapi itu di jam 4 bang. Jadi kejadian itu berlangsung selama 2 jam tuh. Saya ngoceh macem-macem, nanyain Wisnu di mana, nanyain pokoknya teman-teman saya yang pada saat itu naik gunung saya tanya semua. Enggak, mereka harus di sini, saya bilang gitu. Mereka harus bantu gua. Bantu ngapain gitu kan. Tapi ya udahlah, kita mereka nanti maksudnya mereka yang penting saya sadar dulu kan. Udah, saya sadar jam 4, mereka udah tidur lagi. Terus akhirnya mereka bertiga itu ngomong, udah nanti pagi kalau Eka bangun kita turun aja, jangan kita lanjutin gitu. Jadi mereka mutusin untuk turun gitu. Tapi pas saya bangun saya heboh kan, orang saya seger, saya merasanya saya tidur ya kan. Jadi kayak, woi bangun gini. Terus pas dijelasin kayak gitu, terus gimana dong? Lu mau turun apa mau lanjut gitu kan? Lah lanjut lo, ngapain? Orang gua nggak kenapa-napa. Ya lu nggak kenapa-napa, gua baru tidur gitu kan. Ya udah deh, tidur aja dulu deh. Ntar kita jam 7 aja lanjut. Saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, tapi lu udah sadar kan? Iya udah sadar. Lu gak kemana-mana kan? Enggak, mau kemana gitu kan. Terus akhirnya mereka tidur dulu. Saya bikin kopi bang. Udah. Maksudnya kan itu habis menjelaskan itu udah sekitar 5:30 kan. Saya mau tidur lagi juga, gila udah seger. Mau ngapain tidur lagi kan. Akhirnya saya mutusin untuk masak air, saya ngopi di luar sendirian tuh, duduk depan tenda kan, view-nya bagus tuh kan. Gila gue kenapa ya gitu, sambil mikir tuh gue kenapa gitu. Nah di situ datenglah kakek-kakek baru bang. Saya kan nggak tahu nih dia yang minta kopi semalam, cuman ada yang nyamperin saya tuh. Dia datangnya dari sisi sebelah kanan tenda saya, di mana yang bawahnya itu sebenarnya udah jurang kan, maksudnya udah lembahan, jadinya nggak mungkin dong kalau orang jalan lewat situ gitu. Terus dia ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Saya nggak lancar bang bahasa Jawa, tapi saya ngerti gitu. Terus dia bilang jangan turun, dia bilang gitu, lanjut aja naik ke atas gitu. Nanti tak tunggu kowe di neng pasar bubrah, dia bilang gitu. Karena saya karena saya bisa, maksudnya saya melihat lagi melihat hantu lagi kan, jadinya saya menanggapi dia dengan baik gitu bang. Maksudnya kayak, nih lu hantu pertama nih yang gue lihat di sini gitu. Makanya saya sambut dia gitu kan. Kayak, iya kek, emang kakek di mana tinggalnya? Saya bilang gitu. Rumahku di atas, dia bilang gitu kan. Jangan turun ya, kau tak tunggu di atas gitu, dia bilang. Terus, iya enggak kek, enggak gitu, enggak mbah gitu kan. Enggak mbah, aku manggil mbah waktu itu. Gitu, terus dia pergi. Di situ saya mikir, wah apa jangan turun ya, udahlah lanjut aja lah. Maksudnya kayak emang ditunggu kali nih, kayak ada apa-apa nih yang harus gue tahu gitu. Saya bilang ya udah, akhirnya saya ngopi ngerokok kelar di situ. Akang bangun, Akang orang pertama yang bangun. Udah kita beres-beres. Terus ini yakin nih mau terus, yakin lah tanggung udah nyampe sini, saya bilang gitu kan. Tapi lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Kang, gue sehat, saya bilang gitu kan. Ya udah oke, kita lanjut ya, lanjut akhirnya. Nah terus nanti kita di pos 2 kita nitip tas aja kan, berat nih bawaan sampai ke pasar bubrah. Emang kalau misalnya bisa ya kita mau ke puncak gitu rencananya. Nanti tas titip aja di pos 2, nanti nitip siapa kek pasti rame di atas. Karena memang pendakian itu rame banget bang.
gitu. Pokoknya itu lagi rame banget, tapi yang ngecamp di pos 1 kita doang. Gitu. Terus akhirnya ya udah nanti kita nitip aja gitu kan. Udah nih, udah selesai, kita bikin tetep sarapan dulu bang, makan nomor 1 lah kita kan, sarapan segala macem. Kita baru lanjut jalan itu jam 8:30 bang, pagi itu 8:30 pagi. Tapi udah kita bongkar dulu tenda karena kan itu buat orang jalan kan. Jadi tenda udah kita bongkar, tapi kita sisain alat masak, kita masak, makan, beres 8:30. 8:30 kita lanjut jalan, terus wah ternyata memang treknya lumayan ya kan, ya betul, buat betul. kita yang bongsor-bongsor ini lumayan tuh. Sampai pos 2 itu kita sekitar jam 10 apa setengah 11 gitu bang. Wah lama banget lah pokoknya lah itu, ternyata treknya lumayan aduhai. Gitu kan, aduhai banget jadinya. Terus abis itu kita nyari orang nih, kira-kira mana nih yang bisa dipercaya buat kita titipin tas kan. Ya walaupun gimana juga tetap masih harus pilih-pilih gitu. Nah akhirnya pas kita lagi berdiri, tiba-tiba ada mas-mas gitu nyamperin saya, Mbak boleh pinjem pisau nggak Mbak? Kita mau masak tapi nggak punya pisau katanya gitu. Terus lah dia naik gunung nggak bawa pisau, saya bilang gitu. Terus habis itu saya bilang ya udah buat masak. Iya buat masak Mbak katanya gitu. Ya udah saya kasih pisau saya yang buat masak. Saya kalau naik gunung tuh minimal bawa pisau 3 bang. Itu saya kalau nggak beda-beda fungsinya. Beda-beda. Yang satu buat masak, yang satu yang tebas tuh, yang terus yang satu lagi yang kecil buat di tas kecil gitu. Pokoknya saya kalau nggak bawa pisau minimal 2 itu saya nggak pede bang. Iya juga sih. Iya benar. Ya udah akhirnya saya pinjem. Nah di situ kesempatan nih, kayaknya saya bisa nih nitipin nih. Terus saya tanya, kalian mau pergi nggak nih ke puncak nggak gitu? Enggak Mbak, kita tadi udah. Terus mau turun kira-kira kapan? Ah santai sore aja, ini baru mau masak, terus mau santai-santai dulu, paling jam 2 jam 3 turun gitu. Kayaknya dia orang lokal bang, jadi emang sesantai itulah dia. Gitu jadinya, oh boleh dong nitip dong, kita mau ke puncak nih. Oh boleh katanya gitu. Tapi ini aja Mbak, makan dulu aja, udah jam 10:30 bareng kita makan dulu. Enggak ntar aja lah gampang, saya nitip dulu aja, saya bilang gitu. Akhirnya kita nitip, barang semua kita titipin. Kita lanjut ke atas tuh jam 11 bang. Mentereng banget kan tuh, Merapi kan jam 11 siang, lagi panas-panasnya kan. Wah, panas banget gitu ya, kita mageran, tapi udahlah kita pakai sunblock segala macem. Terus lanjut jalan jam 11. Nah, ini nih bang, yang jadi jawaban saya nih kayaknya. Jadi kita lanjut, kita sampai, kita jalan-jalan, terus habis itu kita nyampe Watu Gajah. Kita berhenti tuh di Watu Gajah. Kan udah kelihatan tuh bang Pasar Bubrah dari Watu Gajah. Terus, kalau udah saya bilang gitu. Pasar Bubrah rame banget, saya bilang gitu kan. Rame apaan anjir, nggak ada gitu kan. Lah itu rame banget, saya bilang gitu kan. Rame dari mana Sindut, gak ada orang, kata si Akang gitu kan. Maksudnya ada tapi ya beberapa gitu kan. Jadi kan kita rada naik ke Watu Gajah dikit gitu kan buat foto-foto gitu bang. Pas saya giliran foto, saya lihat ke Pasar Bubrah, lah rame banget, saya bilang gitu. Terus saya turun, saya bilang kan rame males gue ke Pasar Bubrah. Rame apaan anjir, nggak ada kan gitu kan. Akhirnya Akang inisiatif, dia naik, dia foto tuh ke arah Pasar Bubrah. Mana nggak ada orang, dia bilang gitu kan. Lah tadi rame, saya bilang gitu kan. Tapi pas saya lihat foto, saya lihat rame. Di sini di foto nggak ada gitu kan. Wah bukan orang nih berarti kan, saya bilang. Wah bukan orang berarti Kang. Ngapain mereka pada di situ? Ya nggak tahu kan, saya bilang gitu. Ya nggak tahu. Tapi rame banget Kang beneran dah. Yaudah ayo lanjut apa enggak nih? Gue takut saya bilang gitu kan. Siapa tahu mereka ngumpul di sana tuh, di bawah nggak ada, saya bilang gitu. Terus tadi si Kak Simbah kan bilang, gue ditungguin di sono gitu. Apa mau ada keramaian apa ini di sana? Ya udah ayo lanjut aja lah daripada lu penasaran gitu kan. Tapi gue takut Kang. Kenapa? Ya gue nggak tahu dibentukannya akan gimana gitu. Soalnya kok gede-gede banget ya. Kalau misalnya, maksudnya gini, kita kan ngeliat dari jauh bang. Oke. Dia kelihatan banyak yang kelihatan bentuknya, berarti kan otomatis kayak lebih besar dong ukurannya sebenarnya dari manusia. Oh paham. Maksudnya dari skala kita lihat kan. Iya. Pas gue sadar tuh kayak
Lah nggak mungkin, ini mah berarti gede-gede nih. Kalau misalnya gue ngeliat dari sini kelihatan gitu. Paham kan maksud gue bang? Iya. Nah udah nggak apa-apa, udah ya elah lu kan udah biasa kata Akang gitu. Ah udahlah yaudah, akhirnya gue mutusin tetap lanjut nih bang ke Pasar Bubra. Karena udah nanggung juga, udah jam 11. Maksudnya ya kali udah nyampe situ, masa nggak nerusin gitu kan. Terus akhirnya kita nyampe tuh di Pasar Bubra, buset. Kasar nih gue. Itu rame bang, rame banget. Tapi bentukannya aneh-aneh bang. Udah bukan apa ya, saya bilang bukan. Oh berarti bukan rame pendaki dari penglihatan. Bukan. Jadi orang mah banyak. Maksudnya ternyata ada juga kan, ada yang ngecamp ya bang di sana ya. Ada ngecamp tuh, ada beberapa tenda. Terus orang-orang mah ada gitu. Nah yang gue lihat rame itu bener seperti yang gue kira bang. Gede-gede ukurannya gitu. Berarti kayak wah ini gini bentukan makhluk Merapi, saya bilang gitu kan. Kok mereka spesial banget gitu, nggak kayak di gunung-gunung lain gitu kan. Merbabu ada tapi nggak yang gini banget gitu loh kan. Ini wah macem-macem bang bentukannya, mohon maaf, maksudnya kayak ada yang matanya 3, ada yang pokoknya calingnya gede, yang wah macem-macem lah bang bentukannya, udah aneh deh pokoknya gitu. Tapi ya mutusin untuk ya udah santai aja lah gitu kan. Seakan-akan gak ngeliat mereka aja, jadi biar gak kenotis gitu sama mereka kan. Gue jalan akhirnya. Nah di situ tuh sebenarnya pada saat gue sampai Pasar Bubra tuh nggak ada kegiatan yang maksudnya kayak mencurigakan gitu, kayak ada keramaian apa orang-orang ngegerombol gitu. Maksudnya slow aja gitu tenda tuh, yang orang di tenda ya udah, yang ada yang lagi masak, ada yang apa. Cuma karena gue ngelihat ini makhluk aneh-aneh di sini banyak, enggak deh, gue nggak mau ke puncak, gue bilang gitu kan. Gue takut ada apa-apa gitu. Karena kan si Mbah itu bilang, nanti aku tunggu kamu di sana. Iya. Wah, gue nggak mau deh. Maksudnya gue udah feeling udah di situ udah feeling gak enak gitu. Saya udah feeling gak enak. Akhirnya kita mutusin untuk nggak muncak. Udahlah, emang pendakian kan juga sampai sini doang, coy. Udahlah, nggak usah gitu kan. Oh ya, tapi nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa nih ya. Misalnya kita kan satu tim kan. Iya nggak apa-apa, gue juga nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya mereka, iya deh nggak usah lah. Ngapain sih lagi juga. Aduh anjir, ngeliat treknya udah males gitu kan. Terus tapi beneran kayak emang nggak ada keramaian nih bang. Maksudnya nanti gue akan jelasin tragedi setelah ini kan. Tapi di Pasar Bubra tuh orang slow aja, kayak emang nggak ada yang aneh-aneh gitu. Biasa aja gitu. Biasa aja, nggak ada kegaduhan apa-apa. Makanya gue nggak curiga kalau ada sesuatu yang besar terjadi gitu sebenarnya. Terus akhirnya ya udah kita cuman sapa-sapaan aja biasa, dari mana gini nggak ada ngomongin apa-apa bang. Gue nggak tahu ya mereka nggak tahu atau mereka emang mau nutupin atau gimana, gue ngerti. Jadi beberapa kali yang saya temuin tuh mereka santai gitu, yang kayak nggak ngomongin apa-apa gitu. Nah singkat cerita saya mutusin ke bawah lagi, balik sama teman-teman ke yang kita nitipin tas. Pos 2. Balik ke pos 2. Di pos 2 pun tidak terjadi apa-apa. Maksudnya masih slow aja, orang-orang masih masak, foto-foto, nggak ada kehebohan apa-apa lah intinya di situ. Jadi kita nggak curiga tuh. Pokoknya udah akhirnya saya masak, saya makan. 2:30 kita mutusin turun karena kan kita mikir udahlah kalau turun mah cepet gitu kan. Nanti ketemu lagi sama yang nitipin itu pisau. Iyalah, nggak pisau saya bang, ketinggalan itu. Kirain diambil. Jangan dong, jangan. Udah akhirnya udah kita pamitan, mereka juga belum turun karena nungguin kita kan gitu. Nah terus kita turun segala macem, dia bilang, Mbak saya nantian aja, dia bilang gitu. Bentaran lagi, paling nanti jam 3:30 turunnya gitu, karena dia masih mau santai mereka. Iya, soalnya saya mau ngejar rencananya sih sebenarnya kan mau jalan-jalan dulu tuh bang. Atau kalau misalnya emang dapat bis malam ya bis malam lah ke Jakarta gitu. Tapi ya udah akhirnya yaudah kita duluan. Saya turun tuh 2:30. Saya turun dari pos 2, jalan bentar dari pos 2 kan nemuin tanjakan yang lumayan tuh. Nah di situ kayak saya papasan sama gerombolan pendaki nih. Terus saya berhenti dulu dong. Mereka yang naik kan saya biarin naik dulu gitu sebelum tanjakan itu. Terus ada satu orang nyapa saya, misi mas gitu kan. Mas lu kagak ngeliat rambut gue kepang, saya bilang gitu kan. Saya kirain mas gondrong, dia bilang gitu. Orang mana lu, saya bilang gitu. Makasih mbak. Oh gue Jakarta gitu. Akhirnya kita ngobrol lah, gara-gara dia manggil saya mas kan. Emang
Kan wah panas banget bang, saya udah Tutup pasti full pakai rapet ya, full rapet lah buff. pokoknya. Cuman rambut saya panjang segini bang, saya kepang, saya masih dipanggil emas kan. Belum. Keplak palanya. Iya makanya sempat ada bercanda gitu kan. Tapi habis itu dia tanya, Mbak tadi di atas gimana Mbak, rame nggak? Enggak, biasa aja, emang ada apa? Lah kan ada yang jatuh, ada pendaki jatuh ke kawah. Buset kapan? Saya kaget dong. Lah tadi Mbak jam 12, dia bilang gitu. Lu gak ketemu sama temen-temennya? Kagak, lu ngomong jangan sembarangan lu. Kan saya bilang gitu. Sembarangan gimana? Ini saya rombongan terakhir. Pendakian ditutup, di bawah udah rame Mbak. Tim SAR, polisi. Hah, seriusan lu? Ya Allah Mbak, masa saya beginian bercanda? Kata dia gitu kan. Wah lemes tuh Bang kita. Kayak, jatuh ke kawah? Di sana gak ada apa-apa. Makanya saya bilang gak ada aktivitas. Maksudnya kayak emang kalau misalnya Kejadian gitu iya ya. kejadian terus teman-temannya almarhum itu kan panik atau apa, mereka packing lari ke bawah, harusnya saya ketemu dong bang gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan gue, kenapa gue nggak papasan atau kenapa gue nggak ketemu sama sekali tuh sama. Nggak dapat info. Iya gitu atau ya. dapat info bang, beneran nggak ada. Gue ketemu taunya dari bawah situ. Dia bilang, lu seriusan? Demi Allah mbak, saya beginian mah nggak bakalan saya bikin bercanda. Jatuh mbak, dia dari puncak Garuda. Gitu dia bilang. Wah lemes kita berempat, langsung duduk. Maksudnya kayak mikirin orang jatuh dari puncak Garuda ke kawah yang 400-an meter, gimana gitu kan. Kawah Kayak aktif lagi. iya makanya, wah lemes lah bang itu udah lemes banget lah. Terus akhirnya habis mereka yaudah mbak cabut gitu ya, udah akhirnya kita lanjutin jalan. Kita diskusi dulu sih sebenarnya sebelumnya gimana nih. Wah gue nggak mau deh nih barengan sama evakuasi. Saya bilang gitu dong. Saya di otak saya tuh kayak mikirnya nih evakuasi akan akan cepet gitu. Masih bodoh lah bang, maksudnya wah gue nggak mau nih nanti turun bareng jenazah nih apa nih gitu. Saya udah panik duluan tuh di situ. Pokoknya kita turun sekarang lah, udah cabut gitu kan. Saya nggak siap gitu dengan nanti keramaian apa terus kayak nanti ada kantong jenazah atau apa gitu. Saya nggak, udah panik lah. Dan down lah ya. Iya udah down bang, dan pikiran saya tuh di situ nggak mungkin selamat. Orang jatuh dari puncak Garuda sih udah 400 meter ke bawah, saya mikir udah pasti nggak akan selamat gitu. Jadinya kita mutusin turun, lanjut. Kita emang rada buru-buru tuh bang gue, karena gue panik jujur aja tuh saya tuh panik yang kayak wah gue nggak mau mikir nggak mau pokoknya nggak mau lah intinya. Sampai di pos 1 kita mutusin istirahat kan. Nah pas banget, jadi pas saya sampai pos 1 datanglah kayaknya Barameru, kayaknya anak-anak Barameru tuh naik dari jalur yang emang bukan jalur biasa. Oh iya. Gitu. Kok dia mereka dari sini gitu. Tapi itu mereka udah bawa tali temali, udah bawa alat-alat evakuasi, dan kayaknya mereka tim pertama yang naik ke atas setelah kejadian itu bang. Karena rombongan yang tadi itu rombongan terakhir yang gue ketemu yang dari Bekasi itu rombongan terakhir gitu. Jadi saya ketemu sama si tim itu. Nah kayak wah beneran ternyata, makin down bang, makin down. Maksudnya kayak beneran ternyata kenapa sih pas banget naik ke sini ada kejadian ini gitu kan. Terus mereka tuh istirahat dulu. Nah Akang sempat ngobrol bang sama tim evakuasi itu. Nah mereka dari Barameru kalau nggak salah tuh Akang cerita. Iya bener ada yang jatuh, 1 orang cowok gitu. Baru mau dimulai sih evakuasi tapi kayaknya akan lama kata Akang gitu. Jadi kita pelan-pelan aja karena nggak mudah, karena jatuhnya ke kawah gitu. Oh tapi tetep bang tuh saya masih rungsing bang, kayak tapi nggak mau Kang, udah pokoknya terus buru-buru bang, pokoknya kita harus sampai turun bawah sampai cepet-cepet gitu. Iya udah tenang aja, udah nggak apa-apa, lu ini dulu. Karena saya mikirnya dari awal saya nggak ngelihat hantu, terus saya ngelihat hantunya itu di pos 1 tapi cuma simbah doang. Di Pasar Bubrah saya nemuin makhluk-makhluk aneh. Jadi kayak ya ngerti dong bang, wah nih pikiran tuh bergejolak tuh udah yang aneh gitu kan. Maksudnya kayak apa nih kenapa, apa emang gue dikasih petunjuk itu gitu atau gimana gitu. Tapi intinya kayak ini tuh musibah dan gue nggak mau nih sebenarnya ngadepin ini. Gue pengennya naik gunung kan, dapat ilmunya, enjoy gitu loh bang. Terus akhirnya ya udah kita mutusin istirahat bentar di pos 1. Mereka nggak lama tuh, jadi tim evakuasi langsung naik ke atas lagi, langsung lanjut. Terus habis itu saya lanjutin turun ke bawah, kita ngegas bang, emang
Wah, saya nggak nengok-nengok deh, udah nggak makan lagi juga. Dari atas tuh cuman makan roti gitu kan, kita nggak sempat masak apa. Jadi siang tuh kita cuman makan roti, turun dari Pasar Rubah tuh kita cuman makan roti doang. Kita turun buru-buru sampai lah, dan itu kita turun udah, karena kan pendakiannya udah ditutup bang, jadi nggak ketemu sama orang, nggak ketemu sama tim lain. Nah dari pos 1 itu akhirnya saya baru ngelihat macam-macam. Baru tuh kayak mereka balik lagi tuh kali ke pos-posnya tuh si hantu-hantu itu bang. Jadi kayak wah iya benar nih ternyata. Kayak semacam, jadi baru ngeliat iya ya. baru ngeliat lagi bang, kan itu di sore tuh ya. Sampai pos 1 tuh kita 3:30 kalau nggak salah. 3:30 saya lanjut lagi ke bawah tuh jam 4. Ya itu baru tuh ngeliat lagi tuh. Baru tuh ada yang ini, ada yang ini, kayak biasa aja gitu, kayak aktivitasnya mereka biasa. Oh kemarin emang nggak ada, tapi hari ini ada lagi mereka. Gitu, setelah ada kejadian mungkin ya gitu. Terus sepi, udah nggak ada orang, kita udah nggak nemuin pendaki. Jalan pelan, nah ketemu orang itu pas sampai udah ladang. Itu juga mbah-mbah naik sendirian. Kan saya jalan pertama, Akang belakang, Akang sweeper, saya di depan. Terus bilang, wah ini orang bukan nih, saya bilang nih mbah-mbah sendirian soalnya. Nih orang bukan nih. Terus si Endon tiba-tiba nyamperin saya. Bro itu kakek-kakek sendirian, berani banget ya gitu. Oh orang berarti, jadi saya akhirnya nyapa. Maksudnya kalau saya itu bukan orang saya sapa kan nanti panik gitu belakang. Terus, oh ya mbah gitu. Turun, iya mbah gitu kan. Nah sendirian tuh mbah-mbah naik ke atas. Nah nggak lama dari mbah-mbah naik ke atas itu kita ketemu lagi serombongan bapak-bapak dari bawah. Kayak mungkin sekitar 4-5 orang tuh bapak-bapak. Kita pokoknya udah nggak ada pendaki yang naik, jadi emang udah bener-bener ditutup ternyata. Nah sampai base camp bang, kan warung-warung dulu tuh, base camp baru ada ke bawah. Sampai di situ itu beneran udah banyak, udah mobil polisi, udah tim SAR, udah Basarnas, udah pokoknya udah ramai banget bang tuh base camp. Kayak aduh beneran ternyata lemes lagi kita kan. Akhirnya udahlah nanti aja lapor ke base campnya karena masih ramai banget bang di base camp. Pokoknya keadaan tuh nggak kondusif ya? Iya nggak kondusif deh. Pokoknya rame deh, banyak orang, ada ini itu terus suara ambulan lah, suara apa, malah bikin stres kan. Akhirnya udahlah kita ke warung dulu. Kita ke warung. Nah di sini Mbak Anggi kan kita duduk nih, kita kan lesehan gitu. Kita naruh tas, maksudnya saya tuh baru mau pesan makanan segala macem. Tiba-tiba teman saya tuh kaku bang, kaku beneran kaku begini bang. Tidurnya kenapa Mbak Anggi gitu? Tolong. Jadi mulutnya juga kekancing. Hah? Ini kenapa? Bang Gi kenapa? Gitu kan, maksudnya kita panik dong berempat. Bang Gi sadar dong Bang Gi, gitu kayak tetap masih nggak bisa ngomongnya, nggak bisa kan. Nah akhirnya, aduh gimana nih Kang? Udah panggil orang aja deh, siapa tuh yang sekali aja ada yang ini gitu, ada yang bisa gitu kan. Akhirnya saya bilang sama ibu warung, oh ini bapak gitu kan. Akhirnya kayak manggil suaminya atau ininya. Terus kenapa Mbak gitu? Pak teman saya Pak, tolongin Pak, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya disamperin ke teman saya itu, loh kenapa Mbak? Nggak tahu Pak, kaku semua gitu kan. Terus akhirnya sama si bapak tuh dipijat, ininya dipijat. Jadi kayaknya emang teman saya tuh kejang gitu bang. Terus dipijat semuanya, diiniin, coba ambil teh manis gitu kan. Saya akhirnya teh manis, saya buka sedikit mulutnya gitu, saya minumin. Terus coba bangun, akhirnya tuh untung alhamdulillah bisa tuh bang, bangun dulu. Terus masih dipijit terus sama si bapak, jempolnya semuanya dipijitin gitu. Terus pelan-pelan udah lemes. Terus dia, Mbak Anggi kenapa? Apa yang dirasa? Gitu kan. Aku lapar, kata Mbak Anggi gitu. Hah lapar? Iya aku lapar, kan kalian tuh kuat-kuat banget, cuman ngopi ngerokok doang bisa jalan gitu. Aku lapar, kata dia gitu. Kenapa nggak bilang kalau lapar? Ya habis kamu juga panik, kata dia gitu. Jadi aku nggak mau bilang aku lapar, kata dia gitu. Terus akhirnya langsung dikasih makan. Pokoknya kita pesenin makan. Terus dia ini masih yang belum bisa bergerak tuh kaki. Jadi kakinya masih belum bisa diri bang. Yeah. Terus udah akhirnya dia makan dulu dan pelan-pelan diolesin yang hangat-hangat sama teman saya. Saya samperin lagi bapak yang tadi bantuin kita kan. Akhirnya dia udah pamit. Yeah. Gitu. Saya bilang, Pak mohon maaf, mau nanya kenapa teman saya tadi gitu. Apa emang cuma karena dia lapar? Saya bilang gitu kan. Bisa jadi karena lapar, jadi tenaga udah nggak ada. Jadinya kejang. Tapi kalian tadi ketemu sama siapa di atas? Banyak sih Pak gitu kan. Saya bilang bukan tadi. Jadi gini, kalau katanya
kamu tuh tadi nggak pamit mau pulang. Waduh, saya bingung dong, pamit sama siapa nih saya bilang gitu kan. Lah mau turun gunung mah turun gunung aja gitu kan. Kamu nggak pamit, coba kamu pamit dulu aja gitu. Tadi temenmu tuh kayak semacam ini loh bang, kayak kita mau keluar tapi kayak dipegangin gitu loh. Glendotin gitu. Diglendotin gitu, jadi kayak nggak bukan diglendotin, jadi kayak lu nggak boleh keluar dari area situ. Nahan, kayak ditahan gitu. Jadi tadi tuh kata si bapak sempat teman aku tuh sebenarnya ketahan sukmanya. Sebenarnya gitu, tapi jadi di badannya jadi kaku gitu loh Pak. Pokoknya penjelasannya si Bapak gitu. Terus, tapi gimana Pak? Nggak apa-apa, itu sih udah saya balikin gitu. Tapi coba kamu pamit sana baik-baik gitu. Bilang mau pulang dulu ke Jakarta atau apa. Kan yang ngerti siapa? Tadi temenmu yang cowok atau kamu gitu. Saya deh Pak, saya bilang gitu kan. Ya udah balik aja sana ke arah pintu rimba. Nanti kamu pamit, katanya gitu. Oh ya udah Pak, ya Pak, makasih Pak gitu kan. Tapi kan nggak mungkin bang, saya balik lagi ke pintu rimba 1 jam ya kan. Ya udah akhirnya cuman jalanan yang arah mau ke naik aja. Saya akhirnya balik ke situ sendirian. Udah sepi, emang kan nggak boleh ada pendaki kan. Pas di situ saya bilang, Mbah, Merapi, saya pamit pulang ke Jakarta. Tolong diridoi ini gitu deh. Pokoknya sebisa saya aja sih bang, cuman ngomong-ngomong aja saya sendiri gitu kan. Terus ya udah akhirnya saya pamitan, rahayu segala macem gitu. Terus ya udah, singkat cerita kita udah selesai makan dan lain-lain. Akhirnya kita balik ke kota tuh bang. Untungnya masih ada 1 mobil sayur yang mau ke kota. Jadi kita nebeng, pick up bang. Pick up. Akhirnya kita nebeng. Sampai di sana itu kita bingung. Udah malam mau cari penginapan di mana kan gitu. Tapi untungnya tuh ada komunitas pendaki di Boyolali yang emang keliling bang. Jadi dia keliling naik motor karena kan pendakian tuh ditutup. Jadi banyak orang yang terlantar tuh bang. Oh paham. Jadi yang ada ngasih info. Bener. Jadi kan ada yang mau naik ke Merapi akhirnya nggak jadi dong. Iya. Mau ke Merbabu udah full katanya, nggak bisa atau gimana saya nggak ngerti. Jadi akhirnya banyak pendaki yang berceceran maksudnya. Akhirnya bingung tuh di kota mereka mau kemana gitu. Nah akhirnya sih komunitas pendaki di Boyolali itu ngumpulin mereka semua ke satu aula. Gitu. Makanya itu alhamdulillah rezeki banget tuh. Iya mbak, emang mbak soalnya banyak yang nongkrong, maksudnya banyak yang terlantar. Jadinya kita tampung aja. Saya sampai di aula itu udah rame bang, udah banyak pendaki tuh. Kita dikasih makan, dikasih minum, dibikinin teh, makan pakai lele bakar tuh saya ingat. Emang dijamu lah istilahnya sama anak-anak Boyolali. Mantep lah pokoknya anak Boyolali itu. Saya lupa nama komunitasnya apa tapi siapa tahu ada yang nonton kan? Iya benar, siapa tahu ada yang nonton mau bilang terima kasih. Kita nggak jadi gelandangan tuh. Jadi tidur akhirnya kita rame-rame di situ. Itu mungkin ada sekitar 20 lebih bang mendaki di aula itu. Ditampung sama mereka aula karena balai desa atau saya lupa banget sih bang, waktu itu kayaknya sih iya balai desa. Balai desa biasanya ya. Balai desa Karang Taruna gitu. Tuh seruangan itu 20 lebih orang. Banyak banget. Tapi semuanya dikasih makan sama mereka. Salut, keren. Iya, keren banget tuh. Anak Boyolali, tapi saya lupa banget daerahnya mana. Terus ya karena ditutup full kan pendakian karena untuk proses evakuasi, dan ternyata evakuasinya itu berlangsung lama karena kan saya tetap lanjut, maksudnya kayak pengen tahu gitu evakuasinya seperti apa gitu. Lama bang ternyata. Jadi baru bisa ada yang mau turun ke kawah pun itu mungkin hari Minggu atau hari Senin saya lupa. Oh besoknya ya? Iya kan Sabtu kejadiannya. Sabtu, iya. Jadi Minggu atau Senin saya lupa yang Mas Bara yang turun ke bawah. Gitu. Jadi emang evakuasinya ternyata lama. Betul. Gitu. Nggak seperti bayangan saya yang langsung butuh skill selesai. Dan alat juga. Iya luar biasa, ternyata memang evakuasinya tidak semudah yang saya bayangkan. Sangat susah sekali. Betul. Gitu. Oke. Itu ya teman-teman semua. Diminum dulu deh. Ya, Kak silakan. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Kak Eka nih. Saya naik gunung Merapi tahun 2015. Emang kalau menurut gue sih gue saranin teman-teman semua, misalkan nih Merapi itu udah dibuka jalur pendakian dan pulih gitu kan. Kalau bisa jangan pagi sih. Iya. Karena sampai Pasar Bubur tuh pasti siang dan panas. Panas banget banget. Mendingan siang panas di jalan ketimbang panas tempat camp. Nyampe kan sore tuh gitu kan. Tapi terserah selera masing-masing lah gitu. Mungkin kan. emang ada yang mau tanning kali ya bang. Ya kalau mau. Panasnya ngaco banget. Kalau misalkan soalnya kan nggak boleh. Bukan nggak boleh apa ya. Batasnya kan cuma Pasar Bubrah gitu kan. Iya batasnya sampai Pasar Bubrah.
Ya lebih enaknya nyantai-nyantai tuh trek siang, sore nyampe enak tuh Iya, gitu benar, kan. Bang. Kalau trek pagi nyampe Pasar Bubra siang yang notabene nggak ada pohon ya kan. Ngelekap dalam tenda. Ngelekap dulu siang tuh berapa jam doang dalam tenda itu. Bener. Tapi itu selera teman-teman semua sih. Mau biar nyantai silakan, beristirahat lebih full ya silakan juga. Tapi kalau sekedar sarannya lebih baik agak siang deh Iya, gitu benar. Mendingan panas jalan soalnya kan sambil jalan kan enak Iya, ya. Ketimbang diem di tempat. Iya, di trek sih masih banyak pohon ya, Bang. Masih oke lah, Masih oke gitu. lah, sampai pos 2 masih aman Tapi banyak itu pohon. jebret tutup plastik ya tetap aja. Iya, tetap aja. Soalnya Benar. ngelos banget. Nah, Heeh. terus kemudian nih, nah, Kak kan sempet kayak apa ya? Kalau gue bilang hilang kesadaran nih. Iya. Kalau Iya. soalnya kalau menurut pelunter kayak perasaan gue tuh tidur Iya, gitu kan. perasaan tidur. Tapi menurut si Akang nih ya kan malah ngelantur nih ngomongnya gitu kan. Apa mungkin itu kayak ngerogoh sukmo atau gimana, raga sukmo atau gimana bahasanya lah gitu. Soalnya kan menurut kayak itu tidur tapi menurut yang lainnya jam 4 tuh baru tidur gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang rogo sukmo itu kan sukmonya keluar dari badan ya, Bang, terus pergi ke suatu tempat. Betul. Tapi kalau menurut kalau menurut pikiran saya sih itu bukan rogo sukmo, tapi cuman emang Di bawah alam sadar. di bawah alam sadar dan mungkin badan saya dipinjem. Oh. Gitu. Bisa Untuk- jadi oke. sama si kakek, bisa jadi sama si mbah tadi. Iya. Untuk ngejelasin Yang di pos 3 itu. Iya, gitu. Oh. gitu. Berarti pertama kali dengar pos 3 tuh apa tadi ada Ada yang sakit ada saya yang bilang. sakit bilangnya kan. Jadi kayak seakan-akan sinyal nih. Sinyal. Kalau ditarik mundur kalau dari akhir cerita kayaknya kayak berkesinambungan dengan yang tragedi ada pendaki Iya, jatuh benar. Jadi kayaknya menurut mungkin ya pikiran saya Iya, sekarang saya bilang cocokologi aja gitu iya, kan. cocokologi aja. Kan saya bilang ada yang sakit. Ya mungkin kan namanya itu ya udah ada feeling dari hari sebelumnya gitu. Maksudnya kayak emang ya pasti kan dia udah di Pasar Bubra dong Iya. malam itu kan, karena Iya. memang dia ngecamp di Pasar Bubra. Heeh. Almarhum tuh ngecamp di Pasar Bubra. Seingat saya dia ngecampnya di Pasar Bubra. Gitu. Oke, nah itu dia. Terus kemudian nih pas lagi nggak sadar manggil nama Wisnu. Iya. Terus siapa lagi satu lagi? Wahyu. Wisnu lagi di Merbabu. Wahyunya lagi Wisnu di Semeru. Semeru, si Wahyu Merbabu. di Merbabu. Kenapa manggil nama dua orang itu? Banyak sebenarnya, Bang, yang saya panggil. Ari juga kalau nggak salah. Itu Ari tuh lagi kegede kalau nggak salah. Di hari itu? Di hari itu. Oh, Jadi memang kita kan saya bilang tadi barengan. Iya. Jadi memang makanya sisa 4 orang yang mau ke Merapi. Gitu. Biasanya kita rame-rame, Bang, naik gunung Tapi itu. karena mungkin tujuannya beda-beda. Iya, gitu karena ya. si Wisnu lagi pengen mau ke Semeru gitu. Wahyu Lagi ada Merbabu. barengannya. Wahyu lagi Merbabu bawa barengan sama teman-teman kampus kalau nggak salah inget tuh waktu itu. Hari kegede. Iya. Gitu. Jadi emang mencar nih geng saya kayak geng. Ya pokoknya temen oke. yang biasa naik bareng tuh lagi ini. Dan biasanya gini, Bang, kenapa saya mungkin manggilnya mereka karena memang mereka yang biasanya nge-backup saya. Kalau berarti ada misalnya kemampuan khusus. Wisnu, Ari, Wahyu. Wahyu aja. Oh, Wahyu doang. Wahyu yang doang. ke Semeru. Yang ke Merbabu, iya. Heeh. Gitu. Yang kebetulan ada kebisaan khusus tuh Wahyu Oh, sebenarnya. Wahyunya. Kalau Wisnu Ari biasanya suka borterin saya. Oh, kadang Tapi- gitu sih ya. Iya, Iya kadang gitu. sih. Cuman Iya, mungkin iya. karena emang udah sering bareng-bareng, udah satu tim, jadinya suka apa kayak ya dia sampai alam bawah sadar kayak kok lu nggak ngikut gue, biasanya Iya. ngikut gue gitu. Oke. Mungkin gitu sih. Terus kemudian nih, ternyata kan ya singkat ceritanya tuh jalan lagi deh gitu kan. Nah, berarti kejadiannya di hari Sabtu dong, ya kan? Iya, Sabtu siang. Sabtu siang. Berarti saat itu mungkin gini, kalau menurut gue gini, Kak. Kenapa di Pasar Bubra tuh nggak ada kegaduhan atau mungkin kayak nggak ada info, oh ada pendaki dari ini jatuh gitu kan. Kayak mungkin gini, ketika temannya di atas dia belum sampai bawah tuh. Jadi belum nyebarin informasi itu. Iya, Mungkin nggak? Mungkin. Jadi ternyata setelah karena habis itu kan saya cari informasi dong, Bang, apa udah sampai Jakarta tetap masih kontekan sama temen yang di sana. Jadi memang mereka itu teman-teman yang almarhum, abis mereka almarhum jatuh, mereka langsung ya kan histeris kan, Betul. segala macam. Tapi ada satu kelompok yang barengan sama mereka waktu itu. Jadi kayaknya mereka yang nyaranin untuk yang udah ayo tenang dulu, kita turun ke bawah, kita lapor, mungkin gitu, Bang. Oke. Jadi kayaknya pada saat mereka turun ke bawah itu saya lagi masih siap-siap atau foto-foto di Watu Gajah gitu. Dan nggak mengira kalau ternyata itu rombongannya mungkin. Soalnya kan saking banyak pendaki itu kan. Jadi waktu itu yang saya tahu dia nangis-nangis itu justru di base camp, Bang. Nah di base camp tuh emang saya sempat dengar ada yang teriak-teriak. Mungkin rekan si almarhum. Iya, nangis histeris Sempet gitu.
Kan base camp. sempat nyari-nyari informasi tuh. Pendaki asal mana sih? Jogja. Oh Jogja. Jogja bang, itu anak kampus Jogja seingat saya. Oh. Almarhum Eri namanya. Dan itu gara-gara naik ke puncak Garuda. Mungkin kepleset atau apalah ya, nggak fokus atau gimana? Jadi kalau yang saya ingat temennya itu sebenarnya udah naik duluan. Ke puncak Garuda, udah selesai foto, temennya berhasil turun. Nah almarhum naik, tapi pas lagi mau turun tuh jatuh bang. Oh kepleset. Berarti udah sempet mungkin foto-foto pas mau turun barulah kejadian. Maksudnya turun dari puncak Garuda itu ya? Jadi itu almarhum tuh foto. Jadi pas abis mau turun itu dia sempat kan fotonya pakai handphonenya dia kan. Kalau nggak salah almarhum juga bawa handphone deh. Jadi pas mau turun tuh emang dia udah lempar handphonenya duluan ke temannya gitu. Terus dia jadi kayak katanya dia nggak balik badan, kaki yang kiri kalau nggak salah itu nggak berhasil napak. Jadi jatuhlah ke jurang yang bukan jurang, kawah ya. Kawah yang 400 sekarang meter aktif. Iya 400 meter. Itu syukur-syukur kalau jatuhnya tuh nggak ke dasar. Tapi ke masih dinding kan nggak pasti langsung duduk gitu kan. Gitu. Syukur kalau ke bawah gimana ngebayanginnya proses evakuasi itu. Pasti gas belerang dan lain sebagainya gitu kan. Resikonya lebih besar. Lebih tinggi juga gitu kan. Benar. Jangan sampai yang evakuasi malah dievakuasi kan. Itu dia. Jadi jangan sampai ngeribetin tim SAR gitu kan. Kalau batasnya sampai situ ya udah lakuin gitu kan. Dari Pasar Bubrah emang setiap pendaki kan pasti punya ego masing-masing. Punya ambisi masing-masing ya kan. Tapi kan ya nggak bisa dibungkiri juga peraturannya. Kan demi keselamatan juga, nggak mungkin peraturan untuk merugikan pendaki yang mau ke situ gitu kan. Bener banget bang. Berarti itu pendakian ke berapa itu kak? Ke Merapi? Sebelumnya sudah ke Merapi? Oh ke Merapi itu baru pertama. Oh. Jadi pertama. Makanya sangkanya belum terbayangkan pos 1 ke pos 2-nya kan tadi ya bilang, oh iya baru Bener bang, jadi itu pertama kalinya ke Merapi, dapat tragedi begitu, jadi sampai sekarang saya belum pernah balik lagi ke Merapi. Karena emang tutup apa gimana nih? Kayak ada rasa bukan trauma kali, tapi lebih kayak nggak mau lagi deh gitu. Karena pertama kali ke sana kejadiannya nggak enak gitu. Apa nggak mau ke Merapi karena kalau misalkan ini dibuka gitu ya? Apa nggak mau ke Merapi karena nggak bisa ke puncaknya? Kan ada juga ada juga kayak gitu. Pendapat-pendapat kayak gitu kan? Tapi kalau saya pribadi sih bang lebih ke perasaan ya. Maksudnya kayak kesana tuh biasanya gini, kalau misalnya saya pertama kali ke gunung dapat kesan yang seneng, dapat kesan yang enak walaupun ya biasalah kalau hantu-hantu sih nggak usah dihitung ya. Maksudnya kesannya enak, nggak ada hal-hal yang tidak menyenangkan, saya pasti akan lanjut balik lagi karena saya tuh tipikal yang kalau udah suka terus gitu. Maksudnya kayak ada satu gunung yang saya suka banget, ya udah saya akan naik itu terus gitu. Nah tapi kalau Merapi ini karena kejadiannya sangat tidak mengenakan. Walaupun nggak kejadian di teman-teman saya, tapi menurut saya itu lumayan traumatis lah. Menjadikan duka untuk semua pendaki juga. Iya, benar. Oh, jadi berarti nggak bisa kayak ini kalau misalkan mau naik gunung, kalau pertama kali ke gunung itu dapat kesan dan pengalaman yang bagus, enak nih. Tapi kalau misalkan ada yang ini terlepas dari setan dan hantu gitu ya. Terlepas dari itu. Tapi kalau misalkan ketika ada kejadian peristiwa yang nggak ngenakin, nggak mau lagi ke situ. Nggak mau lagi. Oke. Maksudnya karena pasti akan kayak ntar inget gini, jadi ada takutnya gitu loh bang, kayak ke distract bang, jadinya kayaknya nggak deh, udah cukup sekali aja ke Merapi, yang penting udah pernah gitu. Satu pertanyaan lagi nih kak, kan sempet di Pasar Bubrah ngelihat beberapa sosok lah ya kita bilang lah ya. Terus juga kan ada statement, ada opini, ada artikel juga yang mengatakan kalau Pasar Bubrah itu pasar setan katanya gitu kan. Terus Pasar Bubrah adalah area yang sakral katanya gitu kan. Tapi menurut pandangan Kak Eka sendiri saat baru pertama kali dan nginjekin kaki di Pasar Bubrah, itu gimana kesannya? Apakah situ keramaian seperti layaknya artikel-artikel gitu? Yang kalau kebetulan yang pas kemarin saya lihat itu nggak ada aktivitas jual beli, nggak ada aktivitas kayak di pasar gitu loh bang. Auranya tapi gimana? Positif vibe atau gimana? Oh enggak sih. Maksudnya enggaknya karena ada makhluk-makhluk itu. Karena gitu. Ada kehadiran itu. Iya, karena kehadiran makhluk-makhluknya yang aneh-aneh itu bang. Tapi kalau menurut feeling saya, mereka tidak terbiasa di situ sebenarnya. Maksudnya
bukan di Pasar Bubrah tempatnya, mungkin di area Merapi tapi nggak melulu di Pasar Bubrah gitu. Mungkin benar kalau misalnya artikel kayak ada aktivitas pasar kayak gitu segala macam. Cuma pas saya kesana nggak nemuin sih gitu. Dan jangan sampai dong nemuin. Iya, jangan sampai. Cuma kayak waktu saya kan di Lau juga ada Pasar Bubrah ya. Ada. Di Lau juga ada tuh. Tapi yang saya temuin juga bukan aktivitas jual beli kayak di pasar gitu. Apa? Cuman rame aja. Ada kegiatan kayak manusia yang kayak biasa. Maksudnya kayak stop di situ. Nah, buat nanti aja kalau Pasar Lau. Pasar Lau. Pasar ya setiap katanya sih yang gue baca artikel juga, ini bukan memvalidasikan gitu kan, tapi katanya kan ada yang setiap gunung mempunyai pasar gaib gitu kan. Setiap gunung mempunyai ada gini yang dulunya mungkin situ ada sebuah peradaban gitu kan, dan sebagainya di situ transaksinya katanya. Tapi misalkan teman-teman lebih tahu ya silakan komentar aja gitu kan, bagaimana rasanya ketika kita membeli suatu barang di pasar setan. Wah, gokil juga tuh ya. Pengalaman masing-masing deh. Masing-masing deh. Oke, berarti nggak mau lagi nih misalkan Merapi buka. Paling main di New Selo-nya aja bang. Oh itu keren juga. Itu warung-warung udah bagus loh. Udah bagus banget sekarang. Udah bagus loh itu ya. Kalau kita turun sebelah kiri ya? Iya, benar. Iya. Sebelah ada baca kiri. New Selo merah atau apa ya? Lupa tuh, sedikit lupa. Ada tulisannya. Mungkin akan main ke situ aja. Tapi untuk naiknya lagi enggak. Sebelum New Selo ada penangkaran sapi dan langsung susunya itu langsung Iya bisa diperan. Enak tuh. Enak tuh. Benar. Gue jadi ke flashback. Kalau nggak salah gue ada fotonya deh. Nah, ada fotonya dan biar Yonan yang ubek-ubek lo foto gue. Oke, sekali lagi makasih banyak nih Kak Eka nih udah kedua kalinya membagikan pengalamannya yang cukup berkesan banget, terutama di bagian garis bawahnya adalah ketika ada satu pendaki ya yang hilang nyawanya di Gunung Merapi pada tahun 2015. Ya kita katakan yang pertama memang takdir ya. Kalau takdir nggak bisa kita bantah deh gitu. Yang kedua ya mungkin ya kecerobohan dan ambisi untuk wah di puncak kedua kayaknya keren nih, gagah nih gitu kan. Ya untuk terlepas itu semua, kalau misalnya ada peraturan dari Basecamp nggak boleh sampai ke puncak, nggak boleh melakukan hal ini, nggak boleh ke area itu. Misalkan kan contohnya Gunung Ciremai aja kan udah dibatasin tuh ya, puncaknya kan. Ya jangan sampai ke lewatin pagarnya gitu kan. Karena itu bukan aksesoris cuma sebatas untuk bikin pagar deh, enggak gitu kan. Tapi itu ada maksud dan tujuan, misalkan lagi di Gunung Gede gitu kan ada area-area itunya. Ya jangan sampai boleh ke situ tapi jangan ngelewatin. Kadang kan ada juga pendaki, biar nggak kelihatan pagernya nih. Ada juga begitu kan. Nanti kesana kok di gunung ada pagar gitu kan. Ya itu perspektif masing-masing deh gitu. Oke, gue tutup dulu jadi nggak ditutup nih. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Eka ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Merapi ataupun Merbabu ataupun yang lainnya lah gitu kan. Dan tapi ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Eka, thank you nih. Sama-sama Bang. Bungkus.